Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah muncul dan perkembangan aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Yang kedua, para tokoh dan pemikiran pragmatisme dan eksistensialisme. Yang ketiga, konsep pendidikan yang ditawarkan oleh pragmatisme dan eksistensialisme terkait dengan guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Baiklah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memiliki pandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu adalah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme dalam perkembangannya memiliki perbedaan kesimpulan, walaupun dari gagasan yang sama. Pragmatisme memiliki 3 patokan yang disetujui, yaitu menolak segala intelektualisme, absolutisme, dan meremehkan logika formal. Yang kedua, saya akan menjelaskan pemikiran atau tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Yang pertama ialah Carles André Peirce. Dalam konsepnya, Peirce menyatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang membuat hasil yang praktis. Ia juga menyatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu William James. Menurut William, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui, dan menurut pendapatnya pragmatisme adalah filsafat praktis karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harap, dan keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. Yang ketiga yaitu John Dewey. John Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. John Dewey suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Dalam teori intinya, John Dewey mengembangkan filsafat sebagai berikut. Situasi dikelilingi kita itu sebagai pengalaman pertama merupakan situasi indeterminate. Maka dengan berpikir reflektif, situasi tersebut menjadi interminate atas refleksi kita. Yang keempat yaitu Heracleitos. Pemikiran Heracleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan mengenai alam semesta. Ia terkenal dengan ucapannya Pantarenkai uden manei, yang berarti semuanya yang mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap, melalui ajaran tentang hal-hal yang bertentangan tetapi disatukan dengan logos. Heracleitos disebut filsafat sebagai filsafat dialektis melalui ajaran tentang hal-hal yang bertentangan tetapi disatukan logos. Heracleitisme disebut filsafat dialektis yang pertama dalam sejarah filsafat. Sekian penjelasan tentang filsafat pragmatisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua yaitu pengertian daripada eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filosof yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan,
khususnya kemampuan sistem rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal dan primitif yang sangat diakademik. Tokoh-tokoh aliran filsafat eksistensialisme. Yang pertama yaitu Karl Jaspers. Eksistensialisme ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif serta mengatasi pengetahuan objektif sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri dan memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada jati dirinya kembali. Yang kedua yaitu Soren Abi Kierkegaard, mengedepankan teori bahwa eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang kaku dan statis tetapi senantiasa terbentuk. Manusia juga senantiasa melakukan upaya dari sebuah hal yang sifatnya hanya sebagai spekulasi menuju sesuatu yang nyata dan pasti, seperti upaya mereka untuk menggapai cita-citanya pada masa depan. Yang ketiga yaitu Jean-Paul Sartre. Manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Itu adalah salah satu statement dan mungkin bernilai teori yang terkenal darinya. Yang keempat yaitu Friedrich Nietzsche. Menurutnya manusia yang teruji adalah manusia yang cenderung melalui jalan yang terjal dalam hidupnya. Dan definisi dari aliran eksistensialisme menurutnya adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, dan untuk berkuasa manusia menurutnya adalah manusia yang mempunyai keinginan. Yang keempat yaitu Friedrich Nietzsche. Yang kelima yaitu Martin Heidegger. Menurut Martin Heidegger, inti pemikirannya adalah memusatkan semua hal kepada manusia dan mengembalikan semua masalah apapun ujung-ujungnya adalah manusia sebagai subjek atau objek dari masalah tersebut. Terus saya akan menjelaskan tentang kurikulum atau siswa guru yang disarankan untuk ke penjelasan kepada eksistensialisme. Status siswa makhluk rasional dengan pilihan bebas dan tanggung jawab atas pilihannya. Suatu komitmen terhadap pemenuhan tujuan pribadi. Dan terus kurikulum yang diutamakan adalah kurikulum liberal. Kurikulum liberal merupakan landasan bagi kebebasan manusia. Kebebasan memiliki aturan-aturan. Oleh karena itu, di sekolah diajarkan pendidikan sosial untuk mengajar respek, rasa hormat terhadap kebebasan untuk semua. Respek terhadap kebebasan bagi yang lain adalah esensial. Kebebasan dapat menimbulkan konflik. Peranan guru, melindungi dan memelihara kebebasan akademik, di mana mungkin guru pada hari ini, besok lusa mungkin menjadi murid. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.